Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, kali ini kita akan kembali menceritakan kisah akhlak para wali tentang bagaimana sikap mereka memuliakan Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mengingat begitu pentingnya pembinaan akhlak di dalam kehidupan sehari-hari, melalui kisah-kisah ini semoga kita semua mendapatkan sebuah pembelajaran. Cerita yang pertama merupakan kisah awal pertaubatan Bishr bin Haris Al-Hafi. Dahulu ketika Bishr bin Haris Al-Hafi sebelum bertaubat, beliau merupakan seorang pengembara yang berperangai sangat buruk. Pada suatu hari, dalam kisah pengembaraannya, beliau menemukan secari kertas yang bertuliskan lafaz basmalah. Secari kertas itu tergeletak di tanah begitu saja, hingga tak ada satupun orang yang menyadari. Kertas itu pun diinjak-injak oleh setiap orang yang berlalu lalang di jalan tersebut. Ketika sedang dalam perjalanan, Bishr bin Haris Al-Hafi ia menyadari keberadaan kertas tersebut. Lalu dengan inisiatifnya, ia pun segera memungut kertas itu lalu membersihkannya. Beliau memasukkan kertas yang sudah dibersihkan itu ke dalam kantong bajunya. Setelah itu, dengan sisa uang yang ia miliki, tanpa ragu Bishr pergi ke toko parfum dan membelikannya satu botol parfum seharga 2 dirham. Ternyata parfum itu ia gunakan sebagai pengharum kertas tersebut. Setelah harum, kertas tersebut diletakkan oleh Bishr di tempat yang sangat mulia. Ketika malam hari, saat Bishr terlelap, beliau bermimpi dan mendengar sebuah suara yang berkata, "Duhai Bishr, engkau telah mengharumkan nama Allah, maka Allah akan mengharumkan namamu di dunia dan di akhirat." Saat terbangun keesokan harinya, Bishr bertaubat dan akhirnya beliau menjadi salah seorang wali Allah yang keharuman namanya tidak pernah pudar. Hikmah di balik kisah Bishr bin Haris Al-Hafi yang mengharumkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sedikit umat Islam yang kurang memperhatikan kehormatan nama Allah. Begitu banyak orang yang menjadikan kertas-kertas bertuliskan ayat-ayat Al-Quran sebagai pembungkus makanan atau sayuran yang mereka jual di pasar. Pembeli yang menemukan kertas bertuliskan nama Allah, ayat-ayat Al-Quran pun bahkan mereka membiarkannya begitu saja, bahkan tidak memperdulikannya atau tidak memuliakannya. Ini menunjukkan bahwa iman dan cinta mereka kepada Allah masih sangatlah tipis. Bishr bin Haris Al-Hafi, kendati saat itu beliau memiliki perangai yang sangat buruk, bahkan ia mengerti sekali akan kebesaran Allah. Bahkan beliau memiliki hati yang mengagungkan Allah. Ia pun tidak rela melihat nama Allah diinjak-injak begitu saja. Sikap Bishr bin Haris Al-Hafi yang demikian itu membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Allah bahkan memberinya hidayah dan menjadikannya sebagai salah seorang wali. Oleh karena itu, mari kita agungkan Allah dari lubuk hati yang paling dalam, sehingga Allah pun akan kembali memuliakan kita. Kisah selanjutnya datang dari cerita yang tak kalah luar biasa, yaitu menceritakan tentang seorang Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an dan seorang pemuda yang sangat kaya raya.
Dikisahkan, Abu Yazid Al-Bustami merupakan seseorang yang sangat sering mengunjungi pemakaman. Pada suatu malam, ketika beliau pulang dari sebuah pemakaman, beliau tidak sengaja berpapasan dengan seorang pemuda yang sangat kaya raya. Pemuda itu sedang memainkan sebuah kecapi. Secara spontan, saat Abu Yazid melihat pemandangan pemuda ini sedang bermain kecapi, beliau mendoakannya demikian. Semoga Allah melindungi kita semua. Mendengar doa itu pun, si pemuda sontak menyerang Abu Yazid dan dia memukul kepala beliau dengan kecapinya. Kepala Abu Yazid pun berdarah, bahkan kecapi itu pun pecah berkeping-keping. Ternyata pemuda tersebut dalam keadaan mabuk dan tidak menyadari siapa gerangan orang yang diserangnya. Abu Yazid tidak mengambil hati dan terus saja pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Abu Yazid memanggil salah seorang muridnya dan beliau berkata, "Berapakah harga sebuah kecapi?" Setelah muridnya memberitahu harga kecapi, Abu Yazid segera membungkus uang seharga kecapi tersebut beserta beberapa makanan dan beliau mengirimkannya kepada pemuda yang memukul kepalanya itu. Lewat muridnya, Abu Yazid menitipkan pesan kepada pemuda kaya raya. Sampaikan kepada pemuda itu bahwa Abu Yazid meminta maaf kepadanya. Katakan kepadanya bahwa semalam ia menyerang Abu Yazid dengan kecapinya, hingga kecapinya pun pecah. Sebagai gantinya, terimalah uang ini dan belilah kecapi yang baru. Sedangkan makanan ini adalah sebagai penawar hatimu karena pecahnya kecapimu. Sang murid pun pergi menyampaikan amanah Abu Yazid kepada pemuda kaya raya. Saat mendengar pernyataan Abu Yazid, sang pemuda kaya raya pun menyadari perbuatannya. Ia segera mendatangi Abu Yazid untuk memohon maaf. Ia pun kemudian bertaubat. Begitu pula banyak pemuda-pemuda lain yang menyertainya. Sahabat beriman, di penghujung kisah ini dapat kita simpulkan kembali bahwa hikmah di balik kisah-kisah tadi, kita semua diingatkan kembali betapa sering kita menghadapi kebodohan seseorang dengan amarah dan emosi yang menghabiskan tenaga, bahkan menimbulkan perasaan yang suntuk. Padahal Allah telah mengajarkan agar kita menyikapi kebodohan seseorang dengan sebuah kelembutan. Allah mewahyukan yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Kelembutan seorang Abu Yazid membuahkan hasil yang sangat memuaskan. Hidayah pun turun kepada seorang pemuda yang sangat kaya raya. Dia pun bertaubat. Semua itu berkat kelembutan hati dan sikap penuh kasih dalam berdakwah.